semua seperti nikah. Mudah-mudahan umuna sehat walafiat, panjang umur dan berikan kemampuan untuk hadir kembali nikah. Mari kita sama-sama membaca Fatihah nggih. Mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ngiring. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kini hadir bersama kita di hadapan pelungguh Senamian niki Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Doktor Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Beliau alhamdulillah untuk bulan niki full time. Setiap waktu niki setiap hari hadir. Bahkan kadang-kadang kalau kita tidak hadir lile itu Bapak Ibu. Masya Allah tabarakallah. Dan beliau tiang kenal selalu tepat waktu. Biasanya kita agak molor-molor sedikit, bahasanya masih ditunggu gitu. Tapi kalau bersama beliau berupaya kita cepat-cepat hadir pagi-pagi. Tiang tadi dari Mataram jam 7 sudah mandi. Biasanya nanti mau sholat duha baru mau mandi. Pas mau berdiri mau sholat duha baru mandi. Tapi karena mau ngaji di sini pagi-pagian, bahkan sholat duhanya lebih pagi dari biasanya. Alhamdulillah syukur. Niki beliau memotivasi kita. Alhamdulillah kita doakan beliau semoga diberikan kesehatan wal afiah selalu, diberi panjang umur. Dan kita harapkan, doakan mudah-mudahan beliau sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya, membawa Nahdlatul Ulama niki ke era kejayaannya. Kenapa? Karena beliau niki napi sudah memang wasiat. Beliau niki sudah mewakafkan diri untuk Nahdlatul Ulama. Kalau tiang mungkin masih bisa diraukan sedikit-sedikit, tapi beliau tidak usah ragu. Masya Allah tabarakallah. Beliau adalah merbot Nahdlatul Ulama. Tahu pelungguh nama merbot? Dengan si tepiak marak patung ngawasin masjid nike namanya merbot masjid. Nah, beliau seperti itu. Diikat segala aktivitasnya, yang diutamakan adalah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan beliau adalah kesuksesan kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama membaca Fatihah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang saya hormati dan muliakan seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama dari tingkat pusat sampai tingkat cabang dan anak cabang. Dalam hal ini hadir di sini juga Sekjen pengurus besar Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir. Hadir di pelunggung Beliau agak telat sedikit, duluan tiang yang hadir. Tidak apa-apa, karena duluan tiang jadi sekjen dulu.
beliau melanjutkan. Alhamdulillah. Tetapi beliau sangat besar kontribusinya terhadap Nahdlatul Wathon niki. Beliau mengiring kemana saja PBNW kalau keluar daerah hadir beliau. Masya Allah tabarakallah. Nggih, kalau keluar daerah itu capek. Bapak Ibu nggih, ketika ngurus NW mulai dari Aceh sampai Papua nike capek sekali. Karena Nahdlatul Wathon niki adanya di kota ada. Nanti naik gunung kita di puncak gunung itu dia ada. Pergi kita ngelihatnya. Nanti dari gunung turun lagi sana di bawah lembah ada. Nggih. Itu kehebatannya Maula. Bangun madrasah di desa dan di dusun-dusun ada namanya Tikupon di Sulawesi. Kesana kita dari kabupaten itu sejelo baru sampai. Baru satu kabupaten itu. Kabupaten Luwu Binggai namanya. Tapi Luwu Binggai itu ibu kotanya, kota kabupaten. Nanti Tikupon itu 1 hari kita jalan baru nyampe kecamatannya. 1 hari. Dan jalannya itu alhamdulillah bisa mengantar tahlil. La ilaha illallah. Entah berapa ribu. Nggih, berapa ribu tahlil kita kalau setiap ban mobil itu nginjak batu. Apalagi kalau musim hujan Bapak Ibu nggih. Ulah itu bekedros ndah sekeji. Motor itu bekedros. Ampun kanan jalan, kawan jalan nih ke gunung. Kiri jalan itu napi namanya ngarai, napi tebing. Di bawah tebing itu ada laut. Subhanallah. Nah, Ummuna sudah berapa kali ke sana. Maulana untuk montor madrasah sudah berapa kali ke sana. Nggih, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah tiang sama Tuan Guru Zaini niki yang baru hadir, juga Tuan Guru Burhanuddin, juga Tuan Guru Ihsan nike, juga Tuan Guru nike ketua cabang nike, anggota DPR. Amun lelah sopir gantian nyupir. Nggih. Wah, terjadi desa napih jagaran. Lupa tiang ngaran itu puncak gunung. Sudah puncak gunung, turun gunung. Untuk mencapai gitu, turun itu lewat sungai, mobil nih sungai. Insyaallah. Terus lelah supir. Gantilah si anggota DPRD kita. Bapak Tuan Guru Mustamin. Afifi nyopir. Nyampe kita pesantren nih ke nyopir. Lagu begitu tulak dia yang parah. Nggih, sudah semua keluar. Masya Allah. Padahal masyarakat di sana di pesantren begitu ikhlas. Nyembelih bebek, nyembelih sapi, nyembelih ayam. Badek tiang munara kura-kura disembelih juga. Lagu ndara. Nggih, Masya Allah tabarakallah. Ini keluar semua. Kenapa? Enggak, karena sudah nyopir berapa jam, baliknya enggak kuat lagi beliau. Nah, tiang juga pernah nyopir, sopir ngantuk, tiang nyopir. Enggak, dari Makassar sampai mana namanya itu ya, Palopo mungkin enggak lah, karena takut tengantok akhirnya ngegas tiang sekeras-keras. Mara idapta jari skumaker. Lah ngebut yang Tuan Guru Zaini niki Tuan Guru kita hadir beliau. Laden dek tengebut lalu dek tini tindo mas. Masya Allah tabarakallah. Seperti itu perjalanan. Jadi jauh-jauh. Nah beliau Pak Sekjen sama PBNW niki jalan. Begitu jauhnya subhanallah. Masya Allah alhamdulillah. Itulah tugas marbot. Makanya kita doakan beliau mudahan napi-napi yang kita harapkan nikah seperti tadi, doa panjang umur, nggih, sehat walafiat, sukses dalam menjalankan segala aktivitasnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca Fatihah. Al-Fatihah.
Iya, kenal. Para tuan guru, para masyayikh yang tiang hormati dan muliakan, para pejabat dan para pamong yang tiang hormati dan muliakan, para asatiz dan ustazat, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, seperti inilah kita diajak oleh Maulana Syekh. Kita diajak menuntut ilmu. Nggih, menurut Imam Ghazali, kalau kita buka kitab Imam Ghazali dari yang kecil, nggih, misalnya Bidayatul Hidayah, terus keji Tazkiyatun Nafs, sampai Ihya Ulumuddin nih, beliau menyimpulkan ada 4 pekerjaan manusia dalam kehidupannya, 4 pegawai. Si pertama nuntut ilmu. Yang kedua beribadah. Yang ketiga marak niki. Ikut dalam membangun Islam dalam perkumpulan jamaah Islamiyah. Yang keempat terakhir, nikah baru untuk diri pribadi dan keluarga kita, mencari nafkah. Kembe ilmu pertama, karena dengan ilmu inilah kita bisa mencari yang 3 setelahnya. Kita bisa beribadah dengan ilmu. Yang yakin kita bisa wudhu nikah dengan ilmu. Amun dek tuah belajar ilmu pengetahuan tentang wudhu, ngumbing kan tahu rukun wudhu, ngumbing kan tahu sunat wudhu. Padahal amun dek wudhu, sholat kita juga tidak sah. Itu makanya Maulana Syekh mengajarkan kita juga berentetannya seperti itu. Makanya pengajian di mana-mana agar pelunggu semua nuntut ilmu, baru bisa beribadah. Sah ibadahnya kalau sudah punya ilmu. Terus bagaimana kita bisa berpunya motivasi untuk membangun kerjasama sosial kalau kita tidak berilmu dan mau beribadah. Ngumbeng kan temele miak masjid, miak madrasah, kalau kita tidak ada ilmu dan tidak ada keinginan untuk beribadah, tidak bisa. Demikian baru kita mikirkan diri sendiri. Begitu dia. Nggih. Nah, Maulana Syekh di samping mengajarkan kita tatanan atau cara hidup seperti ini, beliau juga tetap mendoakan kita semua agar kita masuk surganya tidak sekedar masuk surga doa Maulana Syekh, tapi masuk surga bi ghairi hisab. Masya Allah tabarakallah. Masuk surga bi ghairi hisab nih berbagai macam caranya Bapak Ibu. Berbagai macam caranya. Ada orang yang menghafal Quran dan Al-Qur'annya diamalkan, serta Al-Qur'annya diajarkan juga, maka dia tidak hanya sekedar masuk surga bi ghairi hisab, tetapi dia juga bisa memberi syafaat dengan kekuatan Al-Qur'an biidznillah. Al-Qur'an mensyafaati orang-orang yang dia tunjuk, bahkan orang yang sebenarnya pasti masuk neraka bisa disulap menjadi masuk surga. Itu kalau orang menghafal Al-Qur'an. Demikian juga para ulama. Nggih, para ulama bisa masuk surga bi ghairi hisab dengan ilmu pengetahuannya. Terus bagaimana caranya? Kalau kita ini ada caranya Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau Maulana Syekh sudah berdoa, kalau kita sudah berdoa, maka kita harus mengejar isi doa itu. Kalau Maulana Syekh mendoakan kita, pendiri Nahdlatul Wathon mendoakan kita agar masuk surga bi ghairi hisab, maka kita harus kejar agar kita bisa masuk surga bi ghairi hisab. Nah, niki ada sebuah hadis
Ini bentuk tata cara masuk surga bi ghairi hisab. Contoh saja kita ambil sebuah hadis. Idza kana yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yaji'u ummatun." Ketika nanti datang hari kiamat, ada sekelompok umat datang. Nggih. Lahum ajnihah. Mereka umat niki mempunyai napi aran niki sayap. Napi sayap bahasa Lombok Tengah, napi bahasa Kopang. Ketek. Oh, kletek nggih. Amun ketek manusia yang punya ya. Nggih. Kletek. Nggih. Nggih. Nah, mereka datang pada hari kiamat sekelompok umat niki lahum ajnihah ka ajnihatil thair. Mereka mempunyai kletek seperti kletek burung. Yatiruna ala hitanil jannah. Kemudian sekelompok umat ini berterbangan. Terbangan dia memakai kletek niki. Nggih, karena kleteknya seperti kletek burung. Dipakai napi kletek burung nika terbang. Kletek kadun kelep. Niki si kedit nika. Maka sekelompok umat itu pun terbang seperti burung. Melewati tembok sorga dia. Lewat tembok sorga. Artinya mereka sudah masuk surga. Amun tuah tama surga ndak apa-apa ya pola kletek nike nggih. Wah surga tahu. Nah, sekelompok nike dia napi namanya yatiru ala khitanil jannah. Mereka terbang melewati tembok atau batas surga. Fayaqulu khazainul jannah. Kemudian karena terlihat oleh penjaga sorga, okay, dilihat oleh penjaga sorga, maka penjaga sorganya pun bertanya pada mereka. Wah, heran penjaga sorga niki nggih. Terus bertanya dia, siapa kalian? Katanya, siapa penjaga sorga Bapak Ibu? Malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan namanya penjaga sorga. Kalau di sini di dunia ada juga penjaga penjara namanya Ridwan. Tapi kalau di sorga khusus penjaga sorga itu namanya malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan niki bertanya kepada mereka semua. Man antum katanya. Kenapa berani-berani masuk sorga tanpa sepengetahuan saya? Siapa kalian? Langsung mereka bertanya. Langsung dijawab, fayaquluna nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oh, kami ini sekelompok semua ini dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita menjawab, saya ini muridnya Maulana Syekh, saya ini umat Muhammad, muridnya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Insyaallah tabarakallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Terus, oh umat Muhammad ternyata nih, kata malaikat nih, bertanya lagi. Fayaqulu, kemudian dia bertanya lagi, hal ra'aitum al-hisab? Hal ra'aitumul hisab? Apakah kalian melihat di sana itu di padang mahsyar itu ada timbangan? Ya, karena ini yaumul hisab, semua orang timbang. Amun berat kanan tamu surga, am berat kiri pelebok julu neraka. Ini nggih. Ini ndak, dia terbang ini. Akhirnya tanya malaikat. Fayaqulu hal ra'aitum al-hisab? Apakah kalian melihat timbangan?
Katanya di padang mahsyar. Oh enggak, kami enggak lihat. Wah, tambah heran lagi malaikatnya. Summa yaqulu saniyan, hal ra'aitum as-sirat? Apakah kalian melihat sirat? Nabi titian siratal mustaqim. Yang namanya jembatan siratal mustaqim nike. Itu kata ulama lebarnya itu sangat lebar. Rambut dibagi tuh 7. Tahu sida belete le bulu terbagi pitu? Kalau di dunia tidak bisa. Itu sangat ditentukan oleh amal ibadah. Tapi begitu kaum yang punya kletek niki ditanya, apakah kalian pernah melihat tete siratal mustaqim? Tia kan? Oh enggak malaikat. Kami enggak pernah lihat. Tambah heran malaikat. Tambah heran penjaga surga ini. Akhirnya penjaga surga ini menyerah. Summa yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah. Terus bagaimana kok kalian bisa mendapatkan derajat semulia ini? Tidak pernah melihat hisab, apalagi ditimbang. Ngelihat timbangan aja nggak pernah. Nggak pernah melihat titian siratal, apalagi melewatinya. Melihatnya aja enggak, tiba-tiba sudah masuk surga. Ini salah satu cara masuk surga bighairi hisab. Orang-orang tertentu yang langsung terbang menuju surga. Terus dijawab fayaquluna abadna lillahi, katanya. Kami beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala sirran fid dunya. Kami itu beribadah untuk Allah di dunia itu sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Dan kami dimasukkan di surga ini juga secara sir, sembunyi-sembunyi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya ada orang yang tidak mau ketahui amalnya, diam-diam dia beramal. Wabue selalu beramal, nanti didatengin ketua anak cabang napi ini ke bendahara ini ke peseng Nah, ke bendahara kedait bendahara dia katanya kan, bawa uang 5.000 nih, karena tinggal 5.000 uangnya kan. Ampurayan. Enggak, kepeng niki sembunyi-sembunyi yang sadek pelungguh katanya. Dikira 5 juta sama Pak Wakil Ketua Jepang, tahu-tahu 5.000. Enggak. Tapi itulah bagian dari ibadah yang sembunyi sir. Nah, puasa kemarin Ramadan niki dianggap termasuk dari ibadah sir. Kenapa? Karena kita tahu. Karena yang tahu hanya kita. Kita minum di dapur, yang tahu siapa? Nggak ada yang tahu kan? Nanti dia baru pulang dari sawah, capek nih bapak nih. Dia ustadz lagi kan? Tapi karena capeknya nggak tahan minum. Dilihat istrinya, istri saya sedang tidur, minum dia, nggih. Tapi Allah tahu. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah tahu. Ya. Jadi ibadah puasa itu dianggap sebagai ibadah sir. Bisa mengantarkan kita masuk surga bighairi hisab. Kalau para rasul dan para nabi nike caranya masuk surga bighairi hisab nike nggih. Sebelum kiamat sudah di surga dia. Nggih. Nabi Isra Mi'raj ketemu di sana dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Musa, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu peluit berbunyi tanda kiamat, Rasul sudah di depan pintu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena pintu sorga itu tidak akan terbuka sebelum masuknya Nabi besar Muhammad sallallahu. Nah, itu dia. Makanya, nggih, boleh kita berdoa masuk surga bi ghairi hisab. Itulah sebabnya. Maulana saya selalu berdoa di setiap pengajian, mudah-mudahan orang NW, baik yang sudah ada di sini maupun yang masih dalam kandungan, bahkan calon orang NW ini ke masuk surga bi ghairi, masya Allah. Kayun. Karena itu sila rajin mengaji, nggih, rajin berjamaah sholat, rajin nyumbang di madrasah, nggih, siwa 100.000 kali ini ke, masya Allah tabarakallah, nggih. Padahal yang namanya itu dalam Al-Quran hasanah itu dikasih dia manja bil hasanah di falahu asyru amsalihah, diganti dengan 100 dengan 10 kali lipat. Tetapi niki karena kita pengajian kita tahu akhirnya, oh ternyata pahala menyumbang nike, pahala berbuat baik itu ternyata tidak hanya sampai 700, tidak hanya sampai 10. Ternyata kalau kita nyumbang kepada perjuangan Islam seperti ke tuan guru atau ke madrasah nika, masya Allah, seperti yang kita dengarkan tadi, bisa 900.000 kah? Masya Allah, tabarakallah. Nggih, yang rasa niki pengajian kita nggih, bukan ngaji saya niki, sebenarnya mengingatkan pelungguh bahwa yang doa Maulana Syekh yang mengatakan mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab ke, harus dikejar. Harus dikejar nggih. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang paling mudah cara mengejarnya adalah dengan berbanyak-banyak sedekah. Nggih, yang rasan ke. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.